nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Artinya Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga mengangkat derajat orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Oke teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, doa saya tetap sama. Semoga dimanapun kalian berada, Allah kasih kalian kemudahan, Allah kasih kalian kesehatan, Allah kasih kalian keberkahan di dalam umur-umur kalian. Karena apa? Karena kalian sudah menyempatkan untuk belajar di kajian ilmu ini. Sebagaimana sudah disampaikan berkali-kali sama MC, dan saya bosan dengarnya. Kalian itu adalah orang-orang spesial, itu kata-kata MC itu. Saya sampai itu template banget, nggak ada kata-kata lain apa gimana gitu ya. Sampai nggak ada gitu inovasi lain gitu. Jadi kata-katanya saya sudah hafal banget. Kalian itu teman-teman di sini adalah orang-orang spesial karena nggak semua orang bisa ikut kajian seperti ini. Meskipun membosankan, tapi benar teman-teman, pesannya benar ya. Meskipun pesannya cukup diulang-ulang setiap minggunya, tapi itu benar bahwa kalian adalah orang yang spesial. Kenapa? Karena dari jutaan manusia, cuma orang-orang ini aja yang bisa berhasil ikut kajian bareng kita. Kajian bareng belajar kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kalangannya Al-Imam An-Nawawi. Gitu. Jadi semoga dimanapun kalian berada, Allah memberkahi ilmu-ilmu kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saya backgroundnya asli ya teman-teman ya, tuh asli langit tuh. Sekarang cuacanya cerah, namun hatinya nggak cerah. Canda. Oke ya, mungkin teman-teman udah bosan ini apa sih basa-basi terus. Oke, kita mulai. Teman-teman, sedikit penyampaian bahwasanya saya mohon izin, kajian kitab ini mungkin kita nggak bakal baca semuanya. Kenapa? Karena menimbang-nimbang ya, ditimbang-timbang banyak banyak tambahan-tambahan gitu dalam kitab ini. Jadi saya memutuskan, dan beberapa tadi ada ngobrol diskusi juga sama admin, saya akan ngambil poin-poin yang paling relate sama kita. Jadi buku ini kan buku At-Tibyan, jadi lumayan tebal. Sebenarnya nggak tebal sih, ini bacaan kita sehari-hari, cuma berapa ratus lembar doang, cuma nggak sampai 130, nggak sampai. Tapi karena kita kajiannya kita lambat karena ngambil sedikit-sedikit, terus penjelasannya panjang, itu menjadikan ini nggak selesai. Selama ini kita baru ngaji berapa lembar doang gitu, jadi kayak itu sangat lama. Saya lulus di Libya kayaknya belum selesai ini kalau andaikan terus-terusan begini. Nah, jadi saya memutuskan kita masuk ke poin pentingnya agar nanti kita selesai baca kitab ini, selesai kitabnya, yang penting kita tahu poin-poin pentingnya, yang penting kita sudah pernah baca kitabnya. Nanti kalau misalnya qadarullah saya diberikan kekuatan Allah, mungkin kita cari kitab lain yang lebih tipis, mungkin ada matan-matan dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa baca matan-matan yang isinya cuma 20, itu lebih enak daripada baca kitab yang sangat tebal seperti ini ya. Mohon maaf untuk Kak Okta di off mic ya Kak. Baik, lanjutkan Kak. Oke, terima kasih Kak Bibi. Oke, teman-teman, sekarang saya mau kalian buka halaman 69. Bagi yang punya kitabnya, silakan buka halaman 69. Tapi kalau nggak punya kitabnya, ya udah, nanti kan kita mau bagi share screen ya. Jadi nggak perlu buka kitab sebenarnya, karena kita belajar di sini bareng-bareng. Tapi kalian nanti jangan protes, Kak ini mana nggak dipelajari, ini nggak dipelajari. Iya, kita loncatin. Kita loncatin. Oke, paham teman-teman ya?
Oke, terima kasih. 26 orang yang sudah hadir. Oke, sekarang kita mulai ya kajiannya ya. Siap kajiannya kita mulai? Gak ada basa-basi Siap. lagi? Sudah cukup? Masuk? Sudah cukup. Ya, kita masuk. Saya kedinginan sebenarnya. Oke, kita share screen-nya. Oke, teman-teman udah nampak semua di layar-layar kaca kalian? Di layar kita. Sudah. Asik ya, kayak bahasa TV jadul. Oke, sebelum kita baca kitabnya, jangan lupa adab-adab yang sudah kita pelajari. Teman-teman ada yang mau belajar baca adab-adabnya yang sudah lama ikut kajian? Ada yang hafal doa baca kitab? Belum ya? Oke, sekarang kita mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana Allah bi ulumi wa ulumi syayikhina fi darain. Amin. Kita sekarang masuk ke dalam bab ke-6. Kemarin terakhir kita bahas tuh bab berapa? Bab 3 kalau nggak salah. Tapi sekarang bab 4 kalau nggak salah. Sekarang kita langsung masuk ke bab ke-6. Ya. Bab ke-6. Apa ini? Bab ke-6 ini kita baca dari awal. Fi adabil qiraah. Adab-adab dalam membaca Al-Quran. Apa artinya? Adab-adab membaca Al-Quran. Al-Quran. Oke, kita mulai bacanya. Bismillah. Hadal bab, kita mulai dari sini ya. Hadal babu huwa maksudul kitab. Wa huwa muntashirun jiddan. Wa ana ushiru ila atrafin min maqasidihi karahatal italah wa khaufan ala qari'ihi minal malalah. Artinya, bab ini, ya ini bab ini, bab apa tadi sekarang? Ada yang tahu kita bab apa tadi? Adab-adab membaca Al-Quran. Ya, teman-teman, berapa hari lagi masuk bulan Ramadan? Ayo teman-teman, berapa hari lagi kita masuk bulan Ramadan nih? 21 kayaknya. 21 ya? Oke. Sekitar itu ya pokoknya ya. Iya kayaknya. Nah, di bulan Ramadan ini kita memiliki satu amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dibandingkan oleh bulan-bulan lain, bulan Ramadan ini adalah bulan yang memang dikhususkan untuk orang-orang memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak ibadah-ibadah, tapi terkhususnya disebutkan itu biasanya baca Al-Quran. Nah, saya pikir ini adalah bab yang penting karena bentar lagi kita masuk Ramadan. Nah, inilah adab-adab yang harus kita perhatikan saat kita ingin baca Al-Quran. Nah, kita baca. Hadal bab huwa maksudul kitab. Bab ini, bab apa tadi? Adab pembaca Al-Quran. Huwa maksudul kitab. Ini adalah bab inti pokok dari kitab. Ya. Wa huwa muntashirun jiddan. Dan ini adalah permasalahan yang umum, banyak ditemukan. Sangat-sangat banyak ditemukan. Ya. Jadi penulis ini bilang gak bakal mengambil semua adab-adabnya karena banyak banget. Lanjut. Wa ana usyiru ila atrafin min maqasidihi karahatal italah wa khaufan ala qari'i minal malalah. Dan saya
akan membawakan poin-poin penting saja, karena takut kalau kebanyakan, nah ini poin pentingnya, karena kalau kebanyakan takut, ini pertama, takut orang-orang itu jadi panjang, melebar, ya. Terus yang kedua, khaufan ala qari'ihi minal malalah, dan saya juga khawatir kalau nanti pembacanya bosan. Bosan. Iya, saya juga udah mulai merasakan kebosanan dari Anda semua. Ini kita baca kitab bahasa saya soalnya. Apa bahasa Arabnya bosan? Malalah. Bosan. Oke, Masya Allah. Malalah nih bosan atau kebosanan. Jadi intinya apa? Penulis bilang saya akan menyebutkan poin-poin pentingnya langsung. Kenapa? Karena saya takut nanti kalau nggak segera dibahas yang penting-pentingnya akan pembahasannya panjang. Dan saya juga khawatir kalau pembaca buku ini akan bosan, bosan. Jadi bosan itu sebenarnya penyakit, jangan sampai kita bosan gitu. Makanya para penulis sebisa mungkin itu perkataannya singkat, padat, jelas. Gitu. Makanya Rasulullah SAW itu disebutkan beliau itu jawami'ul kalim. Salah satu kehebatan beliau itu disebutkan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu apa? Kata-katanya singkat, tapi maknanya dalam. Ya, banyak contohnya. Contohnya apa? Contohnya misalnya, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Simple, ringkas, elegan, merah, namun maknanya jelas dan dalam. Ya nggak? Setuju atau nggak? Setuju. Setuju, simple. Cuma la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Simple. Gitu ya. Nggak ada kata-kata panjang. Dan itu merupakan mukjizat atau kehebatan Rasulullah SAW. Selanjutnya, fa'awalu dzalika annahu yajibu 'alal qari al-ikhlas kama qaddamna. Ya. Pertama, bab yang pertama, ya. Apa adab-adab bagi para pembaca Al-Qur'an? Yang pertama, dia wajib ikhlas. Ikhlas kama qaddamna, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Kalau teman-teman udah pernah ikut kajian ini dari lama, kita sudah pernah tuh bahas tentang ikhlas tuh, dan bagaimana kita harus ikhlas dalam beramal. Ingat atau enggak? Ingat? Baru masuk, nggak tahu. Baru masuk, nggak tahu. Oke, terima kasih. Lanjut. Yang kedua, adab yang kedua, wa mura'atul adabi ma'al Qur'an. Adab yang kedua setelah ikhlas yaitu menjaga adab-adab bersama Al-Qur'an. Gitu ya. Menjaga adab bersama Al-Qur'an itu adab yang kedua. Maksudnya apa? Nanti dibahas selanjutnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, fayam bagi ayastahdira fi nafsihi annahu yunajillahi ta'ala. Dan hendaknya untuk para pembaca Al-Qur'an untuk menghadirkan dirinya dan sadar bahwasanya ia itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, salah satu adab dalam membaca Al-Qur'an adalah kita merasa bahwasanya Al-Qur'an yang kita baca adalah bentuk munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu apa artinya? Munajat itu minta pertolongan. Munajat itu minta pertolongan atau ibadah. Jadi kalau misalnya kita ibadah, ya kita nggak boleh main-main, nggak boleh sambil, misalnya ada yang baca Quran sambil scroll HP, baca Quran sambil ngobrol, baca Quran sambil bercanda, baca Quran sambil tidur. Itu tidak adab yang baik. Itu bukan adab yang baik. Gitu. Sebagaimana sholat kira-kira kalau sambil main-main boleh atau enggak? Enggak boleh. Nah begitu juga Al-Quran.
tapi hukumnya beda. Kalau sholat itu wajib, nggak boleh gerak. Kalau gerak batal. Tapi kalau ngaji ya nggak batal gitu. Karena ngaji nggak ada gerakan-gerakannya. Begitu ya. Tapi tetap kita harus menjaga adab. Saat baca Al-Quran, kita harus menghadirkan kita saat membaca Al-Quran. Kita harus hadir, diri kita harus hadir. Ya, jadi jangan mulutnya baca Quran, pikirannya mikirin apa? Mikirin, aduh nanti siang makan apa ya gitu. Makan ayam geprek apa makan soto gitu kan. Aduh nanti malam makan apa ya gitu kan. Atau mulutnya baca Quran tapi hatinya mikirin dia misalnya gitu. Berarti baca Quran juga harus khusyuk ya? Iya, baca Quran harus khusyuk, betul, tepat sekali. Itu yang dijelaskan dalam kitab ini. Oke, ya. Selanjutnya, ini tadi ada ketiga nih, ada ketiga. Ayastahdira nafsi, harus menghadirkan dirinya. Makanya penting banget itu baca Quran plus tahu artinya itu penting banget. Jadi teman-teman yang belum bisa bahasa Arab minimal punya Quran ada artinya, jadi dibaca juga artinya biar lebih meresap. Oke, selanjutnya adab selanjutnya wa yaqra'u ala hali ma yarallahu ta'ala. Wa yaqra'u ala hali ma yarallahu ta'ala. Hendaknya juga bagi orang yang membaca Al-Quran itu, dia itu merasa bahwasanya dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Karena yang kita baca ini adalah perkataan Allah. Gitu. Jadi saat kita baca perkataan Allah, seolah-olah Allah langsung ngomong ke kita. Nah itu kita harus ngebayangin itu. Teman-teman pernah baca novel nggak? Atau pernah baca kisah nggak? Cerita, dongeng? Pernah ya? Nah, saat kita membaca dongeng itu kan kita ngerasa seolah-olah kita lagi diceritain kan sama penulis kan. Tentang kancil, tentang apa itu, cerita apa itu. Kita seakan-akan tuh kayak kita lagi diceritain gitu. Kayak lagi ngebayangin kejadiannya. Lagi ngebayangin suasananya gitu ya. Dalam buku-buku novel tuh kan kayak banyak tuh kayak gitu kan. Nah ini juga harus seperti itu. Dalam baca Quran kita harus sadar bahwasanya seakan-akan kita ngebayangin ada Allah ngomong gitu. Gitu ya, misalnya kayak apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Misalnya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari kiamat. Bayangin hari kiamatnya, ya Allah, gitu kan? Kita bayangin hari kiamatnya, ya Allah, Engkau Maha Pemilik hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah saya di hari itu di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Engkau, ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah Allah berikan nikmat hidayah Islam. Para nabi, para rasul, ya, terus sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Mereka adalah orang yang Allah berikan nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang kau murkai dan juga bukan jalan mereka orang sesat. Dalam tafsirannya, orang yang Allah murkai itu orang Yahudi dan orang yang tersesat itu adalah orang Nasrani. Nah itu kita harus paham itu. Kita harus membayangkan saat baca Quran. Ya, itu adab-adabnya. Selanjutnya, fa'innahu. Selanjutnya kita mulai dari sini. Fa'innahu in lam yakun yarahu fa'inallah ta'ala yarahu. Dan ini pesan. Karena sesungguhnya, kalau meskipun kamu tidak dapat melihat Allah, ketahuilah Allah itu pasti melihat kamu. Gitu. Ya. Jadi teman-teman boleh tulis nih. Boleh ditulis nih, apa aja adab-adab dalam baca Quran. Yang pertama, ini sebenarnya banyak adabnya, cuma ini adab nggak perlu sih. Cuma ya lumayan lah. Ya, 4. Ini lumayan ada adab nih.
harus ikhlas. Ya, terus yang kedua menjaga adab-adab. Terus yang ketiga menghadirkan perasaan kita saat membaca. Sadar kalau itu adalah ibadah. Terus yang keempat membacanya dalam keadaan yang baik, membayangkan bahwasanya Allah melihat kita atau kita melihat Allah. Gitu. Oke ya. Selanjutnya faslun. Faslun. Faslun ini kemarin ada yang udah ingat nggak apa faslun itu? Apa artinya faslun? Bab baru. Bab baru. Pintu. Selain bab baru apa lagi? Ada dua kemarin artinya. Ayo Mas Raffi Nugraha. Pintu. Pintu itu bukan Kelas. kelas. Masya Allah, tabarakallah. Kelas. Ingat ya, kelas. Gitu. Faslun itu bab baru atau kelas. Faslun itu kemarin kita sudah bahas. Faslun itu artinya pembatas. Terus kenapa kok kelas disebut dengan pembatas? Disebut faslun karena kelas itu membagi-bagi, membatas-batasi murid-murid berdasarkan kemampuannya. Saya udah bahas itu berkali-kali ya. Jadi kalian harusnya sudah tahu dan jangan bosan ya. Oke. Kita mulai dari sini. Wa yambaghi idza arada al-qira'ata ayunazzifa fahu bis-siwak wa ghairihi. Oke. Pertama, ini pertama. Ini sekarang kita masuk ke adab pertama. Adab yang penting, adab yang paling penting. Pertama, hendaknya seseorang itu membersihkan giginya dengan siwak atau dengan selain siwak. Sebelum apa? Sebelum membaca Al-Quran. Ini ada pertama. Ada pertama, hendaknya orang-orang sebelum membaca Al-Quran apa? Membersihkan gigi. Gigi, oke. Saya mau Giginya dengan siwak. ya dengan siwak atau dengan selain siwak. Apa itu? Sikat. Sikat. Betul ya. Bagus. Semangat. Biar saya nggak sendirian di sini. Saya merasa sendirian di sini kayak ngobrol sendiri kayak radio. Oke. Terus yang kedua. Apa ini? Oh ini sekarang penjelasan tentang jenis-jenis siwak yang bagus ya. Tapi kita baca cepat aja. Wal ikhtiyaru bis siwak ayyakuna bi'udin min araq. Dan pemilihan siwak itu hendaknya dengan ud. Ud itu kayu ya, kayu araq. Araq itu ya ada namanya kayu araq. Wa yajuzu bisairil aidan bi kulli ayunataf. Bisa juga ya dengan jenis kayu-kayuan yang lain. Itu kayak gitu ya. Kal khirqah al-hasinah wal isnan wa ghairi dzalik. Dan juga boleh menggunakan khirqah. Khirqah itu sobekan kain kasar. Oke. Al-khasinah ini al-kali. Al-khasinah. Ya, ada yang bilang ya pokoknya begitulah. Ya, ada yang bilang al-khirqah ini, sorry. Al-khirqah itu kayu. Ya, al-khasinah itu kain kasar. Al-isnan itu garam abu al-kali. Gitu. Jadi ini sebenarnya cara-cara ngebersihin zaman dahulu ya, zaman Rasulullah SAW itu kan kalau nggak salah, jadi ngebersihin itu bisa pakai arang. Jadi bisa juga pakai pakai kain kasar. Jadi kain kasar itu kayak kain kasa buat orang sakit itu bisa buat gosok gigi zaman dulu. Tapi sekarang Kayak kos dalam. iya boleh. Terserah kalian. Kalau kalian pakai kas dalam buat gosok gigi juga terserah kalian ya. Yang penting itu zaman dulu ya. Ini zaman dulu. Pokoknya ridalik dan seperti itu juga. Selanjutnya, wa bihusulihi bil isba'il khasinah salah satu awjuh li ashabi syafi'i. Nah ini sekarang sebenarnya ini apa sih namanya? Ini sebenarnya nggak terlalu penting karena sekarang kita nih bahas tentang intinya poin pentingnya adalah
adalah ini tadi, tentang menggosok gigi sebelum baca Quran. Itu poin pertama. Oke, selanjutnya kita langsung lanjut ke bab selanjutnya. Kita lewatin aja karena ini pembahasan tentang siwak dan lain sebagainya. Ini udah zaman jadul, udah zaman sekarang udah modern, nggak pakai kain lagi ya. Oke, sekarang ini kita baca yang kedua. Adab yang kedua. Oke, adab yang kedua dalam baca Quran itu apa? Wa yustahabbu ayyaqra'al Qur'an wa huwa ala taharah. Dan dianjurkan, disunahkan. Yustahabbu itu berasal dari kata ahabba yuhibbu. Apa itu ahibbu? Masa nggak tahu sih? Masa nggak tahu sih uhibbu? Suka, betul. Mantap, bagus ya. Kalian kalau bagian-bagian suka, cinta tahu ya, tapi kalian yang lain nggak tahu. Oke, bagus. Mantap. Anak uhibbu katsira. Bagus, emang generasi soleh dan solihah kalian ya. Bagus. Oke. Wa yustahabbu ayyaqra al-Qur'an wa huwa ala taharah. Dan disunahkan, dicintai siapa? Dicintai Allah dan Rasulnya. Dan disunahkan untuk membaca Quran dalam keadaan suci. Ini bab kedua. Jadi kita tadi udah bahas ya. Ada pertama tadi kita apa tadi? Ada pertama, tolong. Hendaknya seseorang membersihkan gigi sebelum membaca Quran. Betul. Yang kedua, Dianjurkan Bersuci. untuk keadaan suci. bersuci. Masya Allah, tabarakallah, keren. Bersuci itu yang kedua. Jadi ada apa namanya? Dalil dalam Al-Qur'anul Karim itu la yamassuhu illal mutahharun. Al-Qur'an ini tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang telah Allah sucikan. Ada yang bilang ulama mazhab Syafi'i, kita Syafi'i termasuk orang yang memakruhkan membaca Al-Qur'an kalau belum berwudu. Mazhab Syafi'i. Namun kitab ini sepertinya dia mengambil mazhab Hambali. Wallahu alam bisawab. Ahmad bin Hambal gitu ya. Kalau di mazhab Ahmad Imam bin Hambal cukup disunahkan, nggak berdosa gitu. Tapi kalau setahu saya di mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu kita dimakruhkan atau bahkan dilarang membaca Al-Quran tanpa wudu ya. Tuh. Paham ya? Jadi ini buat mazhab Syafi'i wajib nih baca Quran pas wudu nih. Selanjutnya, fa'in qara'a muhditsan jaza bi ijma'il muslimin. Kalaulah membacanya itu pas lagi ada hadas atau pas lagi nggak suci, maka diperbolehkan dengan ijma orang-orang muslim. Ijma. Nah itu tadi saya bilang. Makanya ada mazhab yang membolehkan, ada mazhab yang tidak membolehkan. Mazhab itu apa, Kak? Nah, ada yang tahu nggak mazhab di sini apa? Ayo, ada yang tahu mazhab nggak? Kalau ada yang tahu mazhab nanti dikasih hadiah. Golongan. Golongan kurang tepat. Tujuan. Tujuan kurang tepat. Yo, coba. Rujukan. Rujukan referensi, bukan, kurang tepat. Metode yang ditempuh mungkin, Kak. Metode yang ditempuh hampir mirip. Yang penting ada kata-kata tempuh dan perginya. Jalan pikiran. Oke, udah Jalan aliran. udah terlanjur. Pendapat tuh mungkin. Oke, udah tutup. Udah selesai. Amangnya pulang. Ya. Oke. Jadi madhab artinya itu madhaba ilai. Ya, jalan yang ditempuh oleh seseorang. Gitu. Makanya dalam fikih itu ada 4 madhab. Ada 4 jalan yang ditempuh oleh seseorang. Jalan apa itu? Jalan dalam berpendapat. Bukan golongan, bukan. Bukan juga rujukan. Bukan juga referensi. Tapi yang lebih tepat apa? Pendapat. Jalan yang ditempuh. Alur pikiran. Itu sama artinya madhab. Nanti ada kata lagi manhaj. Tapi itu beda dan bukan kita pembahasan sekarang. Tidak perlu dibahas ya. Nanti bahasnya lebar. Jadi madhab
Imam Syafi'i termasuk yang memakruhkan kalau kita baca Al-Quran itu tanpa wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti teman-teman bisa cek lagi kebenarannya ya. Lanjut. Wal ahadits fihi katsiratun ma'rufah. Dan hadis-hadisnya yang menjelaskan tentang apa sih namanya, sunnahnya membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu itu banyak banget. Qala Imamu Al-Jaramain. Ini Imam Jaramain berkata, wala yuqalur irtikab makruhan bal huwa tarikun lil afdal fa in lam yajidil ma tayammam wal mustahadatu fi zaman wal mahkum bi annahu tuhrun hukmuha hukmul muhdits. Nah, ini dia mengatakan, ini ada yang bilang Imam Haramain, tapi ada yang bilang Imam Jaramain. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau di kitab saya tulisannya Imamul Haramain. Imamul Haramain itu imam apa? Mekah Madinah. Iya, betul. Nggak usah ragu. Betul. 100 buat Anda. 900 buat saya. Wait, kita hapus dulu nih. Ini ada Jaramain. Siap. Imam Haramain. Nice. Oke ya. Imam Haramain dia berkata bahwasanya tidak dikatakan bahwa ia melakukan suatu hal yang makruh. Nah, ini Imam Haramain bilang bahwasanya ini bukan hal yang makruh, tetapi membaca Al-Quran dengan dengan keadaan berhadas atau keadaan sebelum berwudu itu hendaknya ditinggalkan. Ya intinya tetap aja lebih baik berwudu gitu, karena ada dalam Quran la yamassuhu illal mutahharun. Dan sekali lagi kenapa saya bilang mazhab ini adalah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ini dibahas Imam Haramain. Maka Madinah itu kan pakai mazhab Imam Ahmad, sedangkan Indonesia kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Apakah salah? Mana yang salah, mana yang benar? Nggak ada salah, nggak ada yang benar. Semuanya benar selagi berdasarkan dalil. Nah, itu pembelajaran yang paling penting ya. Jadi berbeda itu nggak salah, asalkan punya dalil. Kalau kamu punya dalil, disebut madhab. Kalau kamu punya dalil, baru kamu bisa nyalahin. Gitu ya. Ini mereka punya dalilnya. Jadi ini madhab Imam Ahmad. Bal huwa tarikun lil afdal, akan tapi meninggalkannya lebih baik. Fa in lam yajidil ma tayammam, kalau enggak menemukan air maka bertayamum. Gitu. Wal mustahadatu fi zaman, dan orang-orang yang wanita yang istihadhah. Wanita istihadhah itu wanita yang haid ya. Itu dihukumi wanita yang haid. Mustahadhah itu wanita-wanita yang berhaid tapi haidnya di luar dari waktu biasanya. Pernah dengar kata mustahadhah? Pernah dengar? Pernah. Enggak. Perempuan harusnya udah pernah ya? Penyakit itu. Nah. Ya, benar. Ada nggak sih Kak? Ya. Mustahadhah ini apa Ustaz? Ini boleh buat perempuan? Buat tambah perempuan, mustahadhah ini apa Ustaz? Mustahadhah itu sebenarnya ada beberapa kriteria. Saya sebutkan beberapa doang. Pertama, darah yang keluar dari perempuan, tempatnya terserah kalian tahu tempatnya di mana, saya nggak bakal bahas. Darah yang keluar dari perempuan yang sebelum berumur 9 tahun kalau perempuan. Ya, 9 tahun atau 7 tahun. Terus yang kedua, darah yang keluar di hari-hari yang tidak biasa. Di hari-hari yang tidak biasa. Contoh, ada Fulanah ini mohon maaf, saya jelaskan dengan jelas, karena Allah tidak pernah malu dalam kebaikan. Innallaha la yastahi minal haq. Allah tidak pernah malu dalam kebenaran. Saya jelaskan ini biar dapat ilmunya, karena ini penting. Jadi darah istihadhah itu darah yang tidak keluar pada biasanya. Keluar tidak pada biasanya. Contoh, ada Fulanah yang biasanya keluar darah atau haid itu di tanggal 1 sampai tanggal 5. Itu jadwalnya per bulan. 1 tanggal 5, 1 sampai 5, 1 sampai 5, 1 sampai 5. Terus tiba-tiba di suatu hari darahnya keluar di tanggal 10. Itulah yang disebut dengan darah istihadhah, darah penyakit. Apakah meninggalkan sholat? Tidak, tetap wajib sholat. Tapi sebelum sholat harus dibersihkan dulu, kemudian mandi.
dalilnya. Banyak hadisnya dari Rasulullah SAW pun banyak hadisnya ya. Ini ustahadu, apa ada usolah, itu banyak hadisnya. Bahkan dikatakan Terus itu keluarnya cuma sehari ya Ustadz? Apa gimana? itu penyakit. Jadi terserah aja kapan penyakit mau keluar, kan nggak bisa kita menentukan kapan penyakit keluar kan. Gitu. Kalau Ada misalnya, batasannya sih Vincent. iya, intinya darah yang keluar dari biasanya kita haid, selain dari misalnya teman-teman tadi saya sudah jelaskan. Ini bukan penjelasan lain tapi nggak apa, sedikit faedah aja. Di sini dijelaskan bahwasanya orang yang istihadah itu hitungannya kayak orang hadas. Jadi dia harus mandi atau dia harus berwudu sebelum baca Quran. Gitu. Kalau orang haid boleh nggak baca Quran? Itu larangan banget, nggak boleh baca Quran dalam mazhab Imam Syafi'i. Kecuali terpaksa. Ya. Saya bilang dalam mazhab Tapi Imam. Ustadz banyak umi-umi yang ngajar ngaji. Nah, Terus itu kan pengecualian. Untuk ngajar ngaji, perempuan yang punya hafalan 30 juz, perempuan yang jadi misalnya jadi guru ngaji atau apa, nah itu mereka pengecualian. Gitu. Mereka pengecualian. Tapi kalau hanya dan baca doa-doa boleh. Jadi tiga tuh. Apa sih namanya pengecualiannya? Pertama, yang perempuan punya hafalan 30 juz boleh baca Quran, tapi nggak boleh dipegang Qurannya. Hafalan aja, sekedar hafalan. Nggak boleh pegang Quran. Terus yang kedua, boleh baca Quran kalau dengan doa. Terus yang ketiga, boleh baca Quran kalau mengajar. Selain itu, mazhab kita melarang. Mazhab Syafi'i. Apalagi nyentuh haram buat perempuan-perempuan yang haid. Dalam mazhab Syafi'i. kalau baca Quran lewat HP Ustadz gimana? Untuk hati-hatian, lebih baik jangan dipegang. Tapi kalau di dalam HP nggak dibuka, boleh dipegang HP-nya. Ya. Kalau Quran yang ada terjemahnya boleh nggak Ustaz? Quran yang ada terjemahnya ada Qurannya, ada tulisan Arabnya. Ada. Ya, nggak dan boleh. Ada yang nggak boleh. Nggak boleh. Kalau di HP Ustadz boleh nggak? Kalau di HP kita lagi haid terus baca Quran gimana? Perempuan, saya bilang tadi pokoknya perempuan itu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dilarang sepenuhnya membaca Al-Quran kecuali 3 hal. Fokus. Pertama, dia punya hafalan 30 juz dan dia pengen murojaah, karena kalau nggak dimurojaah bakal hilang. Karena banyak perempuan itu yang kalau nggak dimurojaah seminggu udah hilang. Jadi harus dimurojaah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia mengajar Al-Quran. Terus yang ketiga, itu membacanya nggak niat buat baca, tapi membaca doa. Karena kita banyak temukan doa-doa dalam Al-Quran. Contohnya apa? Rabbi srohli soderi, wa yassirli amri. Itu kan doa dalam Quran. Nah, boleh kita baca meskipun kita sedang haid. Tapi kalau menyentuh Al-Quran itu dilarang. Sepakat ulama-ulama Syafi'i itu bilang dilarang. Haram buat perempuan-perempuan haid. Kalau pegang handphone gimana? Kalau pegang handphone, Allah alam bisawab nih, ini pendapat yang saya pelajari selama ini, kalau dibuka mushafnya berdosa. Tapi kalau mushafnya nggak dibuka ya nggak berdosa. Paham sampai sini? Paham ya? Berarti harus dilapisin gitu atau gimana Ustaz? Apa gimana? Berarti harus dilapisin gitu? Apa sama sekali nggak boleh pegang? Gini, saya sudah jelaskan berkali-kali. Perempuan itu bahkan kalau haid nggak boleh baca Quran, teman-teman sekalian. Dalam mazhab Syafi'i itu, dalam mazhab-mazhab semua, perempuan itu benar-benar kalau haid dilarang buat beribadah, dilarang. Bahkan kalau kita beribadah, kita dosa. Kita dosa, itu namanya ibadah falsidah dalam mazhab Syafi'i. Teman-teman bisa buka nanti di layar roja. Itu diharamkan buat perempuan-perempuan yang haid. Gitu. Baca Quran aja sebenarnya nggak boleh. Saya bilang tadi, baca Quran itu sebenarnya nggak boleh. Kecuali dengan 3 alasan, 3 pengecualian. Apalagi pegang. Gitu. Jadi nggak boleh diakal-akalin kayak saat pakai pembatas apa segala macam. Saat haid, jangan baca Quran, tapi cukup berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sholawatan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa
Fashghili dzalimin bidzalimin. Boleh, terserah teman-teman semua. Yang jelas kalau perempuan haid, sepengetahuan saya dan yang saya pelajari selama ini dalam kitab-kitab Syafi'i, perempuan haid itu dilarang membaca Quran, apalagi menyentuh Quran. Ya, cukup. Tidak ada pembahasan lagi setelah ini. Nanti kita tanyakan lagi selanjutnya karena ini bukan pembahasan tentang fikih, ya, apalagi fikih tentang itu penjelasannya panjang. Penjelasannya panjang. Karena cuma di sini Anda fokus karena ada kata-kata mustahadhah di sini. Ya, dalam dalam pembahasan di sini mustahadhah ini dikatakan bahwasanya dia termasuk orang yang hadat. Ya, dalam mazhab Imam Ahmad. Oke, nih baca nih sekarang nih. Sekarang kita baca selanjutnya nih. Buat yang masih nanya-nanya nih, kita baca selanjutnya. Wa amal junub wal haid fa innahu yahrumu alaihi ma qiraatul Qur'an. No, langsung dijawab. Kontan. Adapun orang-orang yang junub dan orang-orang yang haid diharamkan baginya membaca Al-Qur'an. Tuh. Diharapkan membaca Al-Qur'an. Itu dijelaskan di sini. Ini penting nih. Jadi teman-teman yang haid, mohon maaf, kalau selama ini haid tapi masih baca Quran, ditinggalkan karena itu justru bukan menghadirkan pahala, malah menghadirkan dosa. Kecuali, saya bilang, karena 3 sebab tadi. Apa ini sebabnya? Ada yang mau nyebutin? Bantu saya, 1. Punya hafalan 30. Pengajian Quran. 3 hafalan 30 juz. Yang kedua pengajian yang Al-Quran kedua, dan yang ketiga membaca Al-Quran dengan doa. membaca Quran dengan niat doa. Oke, paham ya? Paham ya? Masya Allah. Ini penjelasannya langsung loncat ke bagian haid ini ya. Tapi kalau nggak selain dari 3 hal itu, apakah dibolehkan baca Quran? Tidak. Boleh. Bahkan diharamkan. Diharamkan nih, baca kata-katanya apa ini? Yahrumu. Yahrumu. Kalau dalam makan-makan itu biasanya ada tulisan apa tuh? Dalam makan-makan itu biasanya ada tulisan haram. Jadi nggak boleh. Haram. Haram. Pacaran. Haram. Ya. Makan riba. Haram. Gitu sama. Perempuan haid atau junub habis mimpi basah baca Quran. Kalau belum wajib haram. Oke, paham ya? Aduh, kalian ini. Apa? Berarti kalau misalnya dia punya hafalan tapi belum 30 juz tetap nggak boleh ya? Boleh. Nah, ya. Yang penting niatnya murojaah, boleh. Baik Ustaz. Kalau misalnya hafalannya 29 tan, boleh, nggak apa-apa. Yang penting intinya murojaah ya, niatnya murojaah, takut hilang hafalannya. Dan itu tetap nggak boleh megang Quran. Nggak boleh megang Quran. Tapi di madhab ini kan sekarang kita bahas madhab Ahmad ya. Madhab Ahmad ini keras. Dia bener-bener nggak boleh sama sekali. Lanjut. Sawaun kana ayatan au aqal minha. Baik membacanya hanya 1 ayat atau lebih sedikit dari 1 ayat gitu. Apa ayat yang paling sedikit? Misalnya nun. Itu nggak boleh. Ya, tidak boleh. Terus, yaitu lahu ma ijra'ul Qur'an ala qulubihim min ghairi talaffuzin bihi. Nah, dalam mazhab Imam Ahmad atau dalam pengarang kitab ini dia bilang, tapi boleh kok membayangkan Al-Qur'an di dalam hatinya tanpa melafadzkan. Ya. Lanjut. Wa yajuzu lahu man nadharu fil mushaf wa imrarihi alal qalb. Waduh, ini anginnya gede banget di sini. Aduh. Sorry ya. Wa yajuzu lahu man nadharu fil mushaf wa imrarihi alal qalb. Dan boleh bagi mereka yang tadi orang yang junub dan orang yang haid ini melihat mushaf, melihat saja boleh. Dan melafadzkannya dalam hati. Tidak boleh di kayak a'udzubillahi minasy, enggak boleh. Tapi harus dalam hati kayak. Nah gitu ya. Paham ya? Kalian udah bisa ngeliat saya ya? Ya udahlah. Nih,
saya bilang admin suruh pakai Zoom, nggak pakai Zoom mereka nih ya. Bagus. Oke, lanjut. Wa ajma'al muslimun ala jawazit tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dzalik minal adkar lil junubi wal haid. Dan orang-orang muslim telah sepakat atas kebolehan mengucapkan tahlil, mengucapkan tahmid, mengucapkan takbir dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah pembahasan yang kita jelaskan tadi di awal. Gitu ya. Seperti itu. Paham teman-teman semua? Paham? Paham. Allah. Dan dalam permasalahan perempuan haid ini, setahu saya, yang saya pelajari selama ini, Imam Empat Mazhab itu keras dalam melarang perempuan-perempuan. Ini kayak tadi, bahkan di sini nggak disebutkan pengecualian. Nah, yang memberikan pengecualian itu cuma mazhab Imam Syafi'i. Gitu. Dan yang paling ringan itu boleh, tapi pengecualian 3 tadi. Pertama untuk murojaah, terus yang kedua pengajar Quran, terus yang ketiga diniatkan untuk baca doa. Di mazhab-mazhab lain itu nggak boleh sama sekali. Nah, gitu ya. Di mazhab-mazhab lain nggak boleh sama sekali, tapi untunglah kita mazhab Syafi'i. Oke. Selanjutnya, selanjutnya ya, kita mau teruskan aja apa mau cukup sampai sini? Terusin Ustaz. Bentar. Terusin apa? Terusin Ustaz. Kenapa nggak cukup kata? Terusin Ustaz. Saya sebenarnya udah capek, tapi kalian masih terusin ini gimana maksudnya? Oke. Ikut Kak Oke. Bika aja deh. Oke, kita baca dikit lagi ya. Alhamdulillah, kalau kalian semangat, saya juga semangat sebenarnya. Tapi kalau kalian nggak semangat, saya juga ikutan nggak semangat. Kita kan sama-sama anak muda. Mengenal. Oke, semangat ya. Kita baca lagi terakhir dikit lagi sampai bawah. Qala ashabuna wa kadza idza qala al-insan. Ya Yahya, qudil kitab bi quwwah. Ini menyebabkan dalil-dalil ya. Wa qasada bihi ghairil Qur'an fa huwa jaiz wa kadza ma asbahu qala wa yajuzu lahu ma ayyu yaqula indal musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idza lam yaqsidal al-qira'ah. Sebagaimana tadi sudah kita bilang bahwasanya boleh kita membaca doa yang ada dalam Quran. Salah satunya doa apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh atau enggak? Karena misalnya nih ada orang meninggal, kita lagi haid, boleh nggak kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh. Boleh. Karena niatnya doa. Mantap, sudah pintar semua ini. Dan poin pentingnya di sini. Idza lam yaksida al-qiraah. Kalau orang yang junub atau perempuan yang haid tadi tidak dimaksudkan membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un tadi dalam membaca qiraah. Gitu. Qiraah baca niat, saya pengen baca Quran, itu nggak boleh. Tapi kalau tiba-tiba ada yang meninggal, orang tuanya pelanah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, diperbolehkan. Lanjut, sampai sini kayaknya kita baca selesai, Mister. Suara saya udah mau habis. Oke. Qala ashabuna al-Khurasaniyun. Di Al-Khurasaniyun ini adalah orang-orang yang tinggal di Khurasan atau orang Khurasan ya. Maka telah berkata para sahabat-sahabat kami orang Khurasan, wa yajuzu ayyaqula inda rukubid dabah. Diperbolehkan saat naik ke atas kendaraan. Bilang subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu tambahan tadi saya bilang itu doa. Ada yang nggak pernah baca doa naik kendaraan? Ada. Ayo, mau naik motor, mau naik angkot, mau naik misalnya yang di Jakarta naik Transjakarta, mau naik kereta, masih ada yang baca doa nggak? Oke, kalau belum hafal, kalau belum tahu doanya nih, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu doanya.
Apa? Hasanah. Terus? Wa fil akhirati hasanatan wa qina Hasanah. Wakina? adzabannar. Insya Allah hafal doanya keren. Nah ini juga boleh. Gitu. Asalkan jangan niatnya membaca Al-Quran. Ya kalau niatnya doa, tadi sudah saya bilang syarat ketiga diperbolehkan kita baca Quran. Pertama, maksudnya diperbolehkan kita baca Quran saat haid atau lagi junub. Pertama, niatnya murojaah. Yang kedua, niatnya membaca doa. Terus yang ketiga, apa itu? Yang tadi ketiga, saya lupa lagi. Mengajar Al-Quran. Iya, pengajar Al-Quran. Pengajar Al-Quran. Ya, udah cukup dulu. Lanjut. Qala Imamul Haramain, telah berkata Imam Haramain, fa in qala al-junub bismillah walhamdulillah fa in qasada al-qira'ah asa. Nah, ini dijelaskan penjelasan buat di atasnya. Imam Haramain telah berkata, kalau orang yang junub itu bilang bismillah walhamdulillah, kalau dia bermaksud untuk qira'ah, maka dia berdosa. Wa in qasada dzikru aw lam yaqsid syai'an lam ya'tam. Tapi kalau dia dimaksudkan untuk berzikir atau berdoa, maka tidak berdosa. Wa yajuzu lahu ma qira'ah ma nusikhat tilawatuhu ka syekh wa syekhati idzanaya farjumuha albattah. Ini adalah ayat-ayat yang sudah dimansuh. Yang sudah dimansuh itu apa? Yang sudah dihapuskan. Saya nggak tahu kalian tahu atau enggak, pernah dengar atau enggak nasikh wal mansukh. Tapi ini penjelasan yang udahlah, pas dibahas nanti kalian bingung lagi. Intinya seperti itu saja. Tidak boleh baca Al-Quran untuk orang yang haid dan orang yang berjunub kecuali 3 perkara. Pertama, seorang pengajar Al-Quran. Terus yang kedua adalah seseorang yang diniatkan murojaah. Terus yang ketiga, seseorang yang membacanya dengan niat berdoa. Jadi hari ini kita sudah dapat 2 adab. Adab yang pertama, teman-teman, apa tadi? Siwak. Siwak, membersihkan gigi dengan menggosok gigi. Terus yang kedua, adab yang kedua, hendaknya membaca Quran dalam keadaan bersuci. Syukron. Terima kasih atas partisipasi yang baik. Saya kembalikan kepada moderator. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin membacakan sedikit kesimpulan yang tadi dijelaskan oleh Kak Wijaya. Di sini ada beberapa adab membaca Al-Quran, yaitu yang pertama wajib ikhlas, yang kedua menjaga adab-adab dalam membaca Al-Quran, yang ketiga menghadirkan hatinya, dan yang keempat dia merasa melihat Allah atau Allah melihat beliau. Dan jadi coba dijelaskan bahwa wanita-wanita yang haid, junub, sama yang keadaan berhadas itu dilarang membaca Al-Quran. Yang diperbolehkan membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas yaitu dia memiliki hafalan Al-Quran atau dia ingin murojaah. Yang kedua, dia mengajar Al-Quran. Dan yang ketiga, dia membaca Al-Quran dengan doa. Baik, saya buka sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya bisa melalui via on mic atau di kolom chat. Dan untuk Kak Bijak, ini pertanyaannya dibatasi atau gimana Kak? Kak Bijak. Dibatasi, maaf ya, bingung. Baik, dibatasi berapa Kak? 3? Seperti biasa 3 ya. Kalau mau nambah bayar ya. Siap. Baik teman-teman, jika yang mau bertanya melalui via on mic atau kolom chat, tafadhol Kak. Sepertinya tidak ada ya.
Baik, ini ada yang saya Kak dari Kak Anissa Sakina. Tafadholi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berangin. Dari tadi aku masih bingung kan yang tadi yang bahasnya kenapa kan aku pernah belajar ya dari ulama yang lain atau gimana ustadz yang lain kan kita baca Al-Quran tuh ada yang diperbolehkan ada yang tidak diperbolehkan gimana ya Ustadz ya sekolah khairan saya anak masih bingung itu masalahnya syukron. Gimana pertanyaannya? Ada yang paham pertanyaannya? Tolong. Gini Ustadz kan ada beberapa ulama atau gimana ya aku pernah dengar yang Ustadz yang lain atau bagaimana kan ada berbolehkan membaca Al-Quran terus tidak boleh membaca Al-Quran itu apakah kan dapat dua Ustadz atau berapa dengar kayak gitu gimana ya sekarang setelah khairan. Jadi maksudnya gini loh Kak, dia itu si Kak Anissa ini pernah dengar dari beberapa ustadz ada yang mengatakan boleh membaca Al-Quran dan ada yang nggak boleh. Nah jadi itu bagaimana? Nggak boleh nifas kayaknya tadi tuh bilang. Setelah nifas. Lagi halangan. Oke, tadi kan kita sudah bahas ya teman-teman ya tentang itu kan. Saya sudah sampai ini terusnya. Oke, lagi halangan. Ini berdasarkan yang saya pelajari. Tuh. Itu buat yang berhalangan dalam mazhab itu bilang bahwasanya dilarang untuk perempuan ya maupun laki-laki yang junub. Pertama, karena yang junub itu bukan hanya perempuan, laki juga junub. Terus yang kedua, buat perempuan yang haid atau nifas. Ya. Perempuan yang berhaid atau nifas. Untuk dua orang tersebut maka dilarang membaca Al-Quran. Tuh, dilarang baca Al-Quran. Membaca aja nggak boleh. Gini. Kita tuh punya dua pemahaman ya. Baca Quran dan megang Quran. Ya. Kalau megang Quran, semua sepakat nggak boleh. Kecuali mungkin kalau sengaja pengen ngindahin doa, boleh, tapi ada batas, ada ininya. Nah kayak gini nih. Lihat ya, saya sampai praktekin. Ini yang lagi nanti yang diupload di Instagram, memang kebangetan kali ini. Saya contohkan seperti ini. Oke, misalnya seperti ini ya. Ini boleh. Ini boleh. Kalau niatnya semua, aduh kok di jalan, misalnya kalian lagi jalan, terus tiba-tiba nemu Quran, terus kalian ambil seperti ini. Pindahkan. Itu boleh. Namun kalau sengaja pengen megang, udah tahu kalian lagi junub, atau kalian lagi haid, atau kalian lagi nifas. Nifas itu apa? Darah yang keluar setelah kalian melahirkan. Biasanya rata-rata sekitar 40 hari sampai 2 bulan. Allah alam bisawab. Kalian mungkin lebih tahu ya dalam masalah nifas. Nah, buat orang yang junub dan orang haid dan nifas, itu nggak boleh megang gini. Itu haram. Semua orang bilang nggak boleh. Tapi kalau baca Quran, baca doang. Maksudnya gimana baca? Ada Quran ditaruh di sini. Misalnya ada Quran taruh di sini misalnya. Gini, misalnya